Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Walneta Silalahi. Saya merupakan siswi kelas 12 dari Sekolah SMA Advent Nusra. Saat ini saya ingin membagikan kepada teman-teman semua hasil karya tulis saya berupa artikel yang saya beri judul Belajar dari Rumah di Masa COVID-19. Saat ini, Corona menjadi pembicaraan yang sangat hangat. Corona atau yang lebih sering disebut COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019 dan penyakit ini menular dengan sangat cepat sehingga pada tanggal 11 Maret WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Setelah munculnya wabah COVID-19 ini di berbagai negara, beberapa negara pun menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di Indonesia pun diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena adanya PSBB, semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus diberhentikan sampai pandemi ini berlalu. Sistem pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 yang menghimbau seluruh kegiatan di industri pendidikan yang harus menjaga jarak dan seluruh penyampaian materi akan disampaikan di rumah masing-masing. Hal ini mengharuskan para pelajar dan pengajar untuk tidak lagi melakukan aktivitas pembelajaran tatap muka di ruang-ruang kelas sebagaimana biasanya. Gantinya, menggunakan media elektronik dengan berbagai aplikasi untuk dapat berkomunikasi, menyampaikan informasi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Semua sektor merasakan dampak virus corona. Dunia pendidikan adalah salah satunya. Contoh nyata dampak COVID-19 dirasakan oleh kami, para siswa dan pengajar dari SMP, SMA, SMK Advent Nusra, Noel Baki, Kupang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siswa maupun orang tua yang tidak memiliki barang elektronik untuk menunjang kegiatan pembelajaran online atau daring merasa kebingungan sehingga pihak sekolah ikut mencari berbagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa siswa yang tinggal di luar asrama yang tidak memiliki barang elektronik seperti handphone dan sebagainya disarankan untuk melakukan pembelajaran kelompok dengan mereka yang memiliki alat elektronik. Saran lainnya yang diberikan oleh sekolah adalah dengan datang ke sekolah untuk mengambil materi dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Bagi siswa yang tinggal di asrama, awalnya pihak sekolah menganjurkan mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun, oleh karena ada beberapa pertimbangan dari orang tua murid dan pihak sekolah, maka siswa yang tinggal di asrama yang tidak aktif untuk mengikuti pembelajaran daring dianjurkan untuk kembali ke asrama agar lebih mudah dijangkau oleh para guru. Tentu, semua kebijakan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Namun, permasalahan yang terjadi bukan hanya terletak pada ketersediaan barang elektronik, tetapi akan ketersediaan kuota internet yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Kuota yang dibelikan untuk kebutuhan internet menjadi melonjak dan banyak orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan kuota internet. Hal ini pun semakin membebankan orang tua yang berpenghasilan rendah atau yang berasal dari kalangan yang tidak mampu yang ingin anaknya untuk tetap mengikuti pembelajaran daring. Berbicara mengenai pembelajaran online atau pembelajaran daring, tentunya tidak bisa terlepas dari jaringan internet. Koneksi internet yang kadang kurang stabil selalu menjadi kendala utama bagi para siswa dan para guru. Hal ini tentunya membuat para siswa dan guru merasa pembelajaran daring ini kurang optimal pelaksanaannya. Berbagai problema yang terjadi di dunia pendidikan berhubungan dengan pembelajaran daring yang ditetapkan oleh pemerintah membuat para orang tua siswa sadar bahwa mendidik anak ternyata bukanlah hal yang mudah.
diperlukan ilmu dan kesabaran yang sangat besar, ditambah dengan perlunya banyak strategi agar para pelajar bisa belajar dan memahami pelajaran dengan baik. Ketidaksiapan para guru dan siswa terhadap pembelajaran daring ini juga menjadi masalah. Perpindahan sistem pembelajaran ke sistem daring sangatlah mendadak, sehingga kegagapan pembelajaran daring ini sangat terlihat. Komponen-komponen yang sangat penting dalam pembelajaran daring perlu untuk ditingkatkan. Untuk membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan yang ada, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring dan bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi. Kartu-kartu perdana yang dapat digunakan para siswa dan guru untuk mengakses internet pun diberikan secara gratis. Kurikulum dan silabus pembelajaran juga disiapkan berbasis daring. Tentu ada sebuah pelajaran yang bisa kita pelajari di setiap masalah yang kita lewati. Demikian juga dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Ada sebuah pelajaran yang menarik yang bisa dipetik dari dunia pendidikan di tengah COVID-19, yakni pembelajaran tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif. Beberapa guru di sekolah kami, yaitu SMP, SMA, SMK Advenusra pun mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran tatap muka langsung, karena ternyata ada beberapa materi yang lebih baik dijelaskan secara langsung dan lengkap, dan belum tentu materi yang diberikan dan disampaikan secara daring dapat dimengerti oleh semua siswa. Mengamati pengalaman dari beberapa guru tersebut, maka guru juga harus siap untuk menghadapi teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dituntut untuk mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat dan media daring yang tepat. Kemampuan guru dalam merancang materi, metode pembelajaran yang digunakan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran daring di masa COVID-19. Namun, kembali lagi, kesuksesan pembelajaran daring ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Kerjasama yang baik antara pihak sekolah, guru, siswa, dan para orang tua murid menjadi faktor penentu keefektifan pembelajaran daring. Meski dampak COVID-19 ini sangat besar, bahkan dunia pendidikan pun turut merasakannya, namun terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil di balik semuanya. Semua kebijakan yang ditetapkan pihak sekolah maupun pemerintah adalah untuk kebaikan kita bersama. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya kembali normal. Demikian karya tulis saya. Terima kasih karena telah memperhatikan. Tuhan Yesus memberkati.